Apa kabar teman-teman pendengar sekalian, berjumpa kembali dalam acara Taiwan Dewasa ini. Amina hadir menemani teman-teman untuk membagikan informasi seputar Taiwan. Hari ini teman-teman, Amina mengajak Anda untuk membayangkan sebuah mesin yang bergerak dengan kelincahan bagaikan hewan pemangsa, namun memiliki otak yang juga diprogram untuk melindungi dan membantu manusia. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, robot berkaki 4 juga telah melampaui batasan desain konvensional. Dan di mana robot-robot ini dirancang bukan lagi untuk berjalan di lantai yang datar, tetapi mereka juga bisa melompati rintangan, menembus medan bencana, dan juga bekerja berdampingan dengan manusia demi masa depan manusia yang lebih baik, lebih aman, dan lebih efisien. Teman-teman, di hari ini dalam acara Taiwan Dewasa ini, Amina mengajak teman-teman untuk melihat robot kaki 4 buatan Taiwan. Teknologi Industri Kementerian Perekonomian beberapa waktu lalu telah menggelar konferensi pers peluncuran platform robot berkaki 4 yang dikembangkan di domestik Taiwan. Diawali dengan penampilan robot berkaki 4 berukuran besar dan kecil. Robot berkaki 4 kecil ini mendemonstrasikan kemampuan menaiki tangga, memeriksa peralatan di gorong-gorong bawah tanah, dan juga transportasi kolaboratif di sepanjang rute yang sudah ditentukan. Di mana robot ini juga mensimulasikan gorong-gorong bawah tanah Tai Power, menunjukkan kemampuan pengamatan sudut rendah dan pergerakan jarak jauhnya. Wakil Presiden Institut Penelitian Teknologi Industri ITRI, Hu Chusheng, mengatakan bahwa robot berkaki 4 ini telah dilengkapi dengan sensor visual yang mana memungkinkan robot tersebut mengambil setiap langkah secara akurat berdasarkan umpan balik visual. Dan untuk mengatasi situasi dengan pencahayaan yang masih kurang atau di mana kamera tidak dapat mendeteksi rute yang ada di depan mata, robot berkaki 4 dapat beralih ke mode berjalan buta, menaiki tangga secara mandiri menggunakan kakinya dan merasakan lingkungan sekitar. Di ruang dengan langit-langit rendah, robot tersebut dapat beralih ke mode merangkak dan terus bergerak maju. Dari pihak pengembang robot ini juga menunjukkan bahwa robot kecil dan besar masing-masing bisa membawa beban 5 kg dan 20 kg. Pengujian di lapangan juga menunjukkan kemampuan mereka secara otomatis bisa menemukan pijakan salah langkah yang dilakukan dengan uji coba menggunakan kertas. Direktur Jenderal Teknologi Industri Kementerian Perekonomian juga sempat memperkenalkan bahwa platform riset dan pengembangan robot berkaki 4 domestik mencakup 4 aspek: perangkat keras, kontrol gerak, pengambil keputusan secara cerdas, dan juga aplikasinya. Platform ini menghubungkan mitra industri seperti Compal, Invetech, dan Salomon yang mengintegrasikan komponen dari rantai pasokan non-merah dan telah menyelesaikan 2 prototipe produksi dalam negeri. Wakil Menteri Perekonomian He Qingchang mengatakan tim Research and Development telah mengejar kemajuan lebih dari 20 tahun dari luar negeri hanya dalam waktu 1,5 tahun saja. Dan usia rata-rata dari anggota tim ini di bawah 30 tahun. Kinerja dan performance mereka sangat luar biasa di era kelangkaan talenta. Pemerintah akan menyediakan lebih banyak sumber daya dan peluang bagi pemuda untuk menunjukkan kemampuan inovasi mereka. Dan beliau juga menekankan para mitra industri yang berpartisipasi dalam platform tersebut semuanya merupakan tokoh kunci dalam timnas Taiwan. Ia berharap industri robotika dapat menjadi gunung pelindung bagi Taiwan. Direktorat Jenderal Teknologi Industri juga memperkenalkan bahwa robot berkaki 4 berukuran besar telah menyelesaikan verifikasi domestik pertama yang difungsikan sebagai robot anjing pemadam kebakaran. Nah, teman-teman, kita ketahui bahwa sebuah tempat, sebuah rumah, pabrik atau institusi tengah terjadi kebakaran besar di mana jago merah yang melalap rumah ketika kita akan mengerahkan petugas manusia untuk masuk ke dalam tentunya juga akan sangat membahayakan nyawa petugas. Oleh karena itu dengan fungsi robot pemadam kebakaran di mana berfungsi bisa memadam kebakaran dan memantau situasi yang ada juga sangat bermanfaat bagi pemadam kebakaran untuk mengatasi bahaya kebakaran tersebut. Robot tersebut
tersebut juga telah lulus pengujian oleh unit notaris pihak ketiga yang diakui oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan dapat secara stabil mendeteksi dan mengirimkan informasi gambar dalam simulasi adegan kebakaran sejauh 2 meter dari sumber api dengan suhu langit-langit 100 derajat Celcius. Nah, kita bisa melihat bahwa fungsi ini sangat bermanfaat bagi pemadam kebakaran yang mempertaruhkan nyawanya untuk memadam kebakaran atau menyelamatkan manusia di tengah bencana kebakaran. Dan di masa depan, robot ini juga bisa menjadi yang pertama memasuki lokasi berbahaya untuk mengidentifikasi titik api dan individu-individu yang terjebak di dalam kebakaran, sehingga secara signifikan meningkatkan tingkat keberhasilan penyelamatan serta tetap bisa melindungi petugas damkar. Beberapa perusahaan berbagi proses riset dan pengembangan mereka dalam pertemuan tersebut, yang mana Wakil Presiden Compal Electronics Liang Zhixian juga mengatakan sebelum berinvestasi dalam riset dan development, pihaknya awalnya percaya bahwa komponen kunci seperti motor, reduktor sebagian besar didominasi oleh Eropa, Amerika Serikat maupun daratan Tiongkok. Namun, setelah lebih dari setahun ini, pihaknya berkolaborasi dan melakukan penelitian dengan Institut Penelitian Teknologi Industri atau ITRI, dan di mana mereka menyimpulkan kualitas komponen utama Taiwan sebanding dengan kualitas komponen Eropa maupun Amerika Serikat dan harganya lebih kompetitif. Dalam uji perbandingan lebih dari 10 komponen produksi dalam negeri dengan komponen produksi Eropa maupun Amerika Serikat, kinerja komponen produksi Taiwan setara dengan komponen Eropa dan Amerika. Hal ini juga akan membuat klien Amerika merasa berkesan dan diyakini bahwa robot berkaki 4 beroda dan dibuat seperti manusia yang sepenuhnya diproduksi dalam negeri Taiwan yang menggabungkan kepraktisan, keterjangkauan dan juga segera akan direalisasikan. Manajer Umum Grup Bisnis Energi dan Sistem Teko Electronic Machinery, Chen Hengwei mengatakan bahwa setelah 70 tahun berkecimpung dalam bidang motor industri besar ini, yang mana Teko Electric Machinery perusahaan ini juga akan membentuk tim dan divisi untuk mengembangkan modul gabungan yang mengintegrasikan penggerak, reduktor dan encoder dan lainnya setelah 1,5 tahun bekerja. Direktorat Jenderal Teknologi Industri juga menyampaikan akan memanfaatkan instrumen subsidi penelitian dan pengembangan industri guna meningkatkan kesediaan produsen berinvestasi dalam teknologi dan pengembangan produk yang berwawasan ke depan. Teman-teman, seperti kita ketahui bahwa Taiwan yang sangat terkenal dengan kecanggihan teknologi semikonduktor, dan kini Taiwan juga terus mengembangkan robot-robot, baik itu robot anjing yang difungsikan untuk membantu kehidupan manusia, sehingga kehidupan manusia dibuat lebih praktis dan efisien. Dari Direktorat Jenderal Teknologi Industri di bawah Kementerian Perekonomian yang menghabiskan waktu 1,5 tahun untuk mengembangkan platform penelitian dan pengembangan domestik untuk robot berkaki 4 yang berkolaborasi dengan Institut Penelitian Teknologi Industri ITRI dan produsen-produsen besar seperti Salomon dan Compal, di mana mengintegrasikan rantai pasokan non-merah untuk menyelesaikan 2 prototipe robot berkaki 4. Kementerian Perekonomian juga menyampaikan bahwa robot tersebut tidak hanya dapat memeriksa gorong-gorong bawah tanah saja, tetapi robot berkaki 4 berukuran besar juga lolos verifikasi fungsional sebagai robot anjing pemadam kebakaran yang berpotensi membantu pengentaian lingkungan bencana di masa mendatang. Teman-teman, bagaimana menurut Anda kemajuan teknologi di Taiwan? Jangan lupa berbagi komentar ya. Demikian perjumpaan kita dalam acara Taiwan Dewasa ini. Amina mohon undur diri dulu. Sampai jumpa pekan mendatang. 阳光轻轻洒下来，全世界变更精彩，生生不息的关怀，爱从这一刻展开。无论在什么地方，时间都要你明白，就说出来，地球的爱，因为阳光而存在，就说出来，地球的爱，因为阳光。